Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga hari ini Rabu 21 Juli 2021. Ibadah malam hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Luther Swingli Raprap sebagai pelayan firman dan liturgos saya Penatua Frakasona. Sebelum memasuki ibadah, mari kita masuk dalam saat teduh. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12 ayatnya yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena sampai saat ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di malam hari ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar di ibadah ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami boleh juga menjadi pelaku firman-Mu. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Mohon bimbingan dan urapan Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, juga pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan. Pakailah semuanya agar melalui hamba-Mu Engkau sendirilah yang mengajar umat-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan pengajaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Urapilah umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Biarlah setiap orang boleh mendengar dengan baik, mengerti dengan jelas, lalu merenungkannya siang dan malam, dan memberlakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kejadian 41 ayat 25. Kejadian 41 ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi cuma satu ayat, tapi dari satu pasal yang panjang, yaitu satu bagian dari kisah Yusuf. Yusuf, anak Yakub. Bagian yang kita baca tadi adalah kisah bagaimana Yusuf menjelaskan mimpi Firaun tentang apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Memang dalam hal-hal tertentu Tuhan akan memberi sedikit tanda untuk kita mengetahui apa yang akan terjadi. Itu bisa melalui penglihatan, bahkan melalui kata hati, bisa juga melalui tanda-tanda alam, tapi bisa juga melalui mimpi. Dan bacaan kita tadi bercerita tentang apa yang Tuhan mau lakukan kepada Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya melalui mimpi kepada Firaun. Dan memang dalam Alkitab banyak sekali Tuhan memakai mimpi untuk memberitahukan apa yang hendak Dia lakukan atau apa yang harus manusia lakukan. Bahkan Yusuf sendiri waktu masih muda bermimpi yang membuat saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Bahkan Yusuf waktu di penjara, dia menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minuman. Tuhan Yesus juga, Perjanjian Baru juga seringkali menceritakan bagaimana Tuhan memakai mimpi. Bagaimana Tuhan memberitahukan dalam mimpi kepada Yusuf agar dia tidak menolak Maria yang mengandung. Bahkan Tuhan juga memberitahukan melalui mimpi supaya Yusuf dan Maria bersama bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Tuhan juga memberitahukan melalui mimpi kepada orang-orang Majus setelah mereka berjumpa dengan Yesus di Bethlehem untuk tidak kembali kepada Herodes. Sebab Herodes berniat membunuh bayi itu. Jadi salah satu cara Tuhan untuk memberitahukan apa yang Dia mau lakukan atau apa yang harusnya kita lakukan adalah mimpi. Walaupun tidak semua mimpi dipakai oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa semua mimpi itu dipakai Tuhan untuk memberitahukan sesuatu kepada kita. Tidak. Tapi Tuhan memakai mimpi sebagai salah satu cara. Nah, bacaan kita menceritakan bagaimana Firaun bermimpi. Dia bermimpi, dia melihat ada 7 lembu yang kurus menelan 7 lembu yang gemuk, tapi lembu yang kurus itu tetap kurus saja. Dia melihat bagaimana 7 bulir gandum yang kosong, layu, menelan 7 bulir gandum yang gemuk berisi, tapi 7 bulir gandum yang kosong itu tetap kosong saja. Dan mimpi itu mempengaruhi dirinya. Nah, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh juru minuman yang bersama-sama dipenjarakan dan yang bermimpi, dan Yusuf menafsirkan mimpinya bahwa dia akan kembali diangkat kepada jabatannya, dan dia menceritakan ketika Firaun menceritakan mimpinya kepada semua petinggi-petinggi di istananya,
akan mimpinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkannya. Barulah juru minuman ini mengingat bahwa dulu ada Yusuf di penjara yang menafsirkan mimpinya. Dan apa yang ditafsirkan Yusuf itu benar terjadi. Singkat cerita, Yusuf lalu dipanggil oleh Firaun. Dan kemudian Firaun menceritakan mimpinya. Dan Yusuf menafsirkannya. 7 lembu yang kurus, 7 bulir gandum yang kosong adalah gambaran dari 7 tahun kekeringan. Tapi 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi adalah 7 tahun kelimpahan. Nah, sampai 2 kali Firaun bermimpi itu berarti bahwa itu betul-betul segera akan terjadi. Dan 7 lembu gemuk, 7 bulir gandum yang berisi itu adalah 7 tahun kelimpahan. Tuhan akan mendatangkan 7 tahun kelimpahan kepada Mesir. Tapi kemudian akan menyusul 7 tahun kekeringan. Begitu hebatnya kekeringan itu, sehingga 7 tahun kelimpahan itu tidak akan diingat orang. Itulah makna mimpi dari Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, selanjutnya kita tahu ceritanya bahwa Firaun mengangkat Yusuf untuk mengambil langkah mengantisipasi keadaan itu. Dan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu tidak kita renungkan dalam bacaan kita malam ini. Tapi bacaan kita malam ini hendak mengungkap bagaimana Tuhan membuka sedikit melalui tanda mimpi tentang apa yang akan dia lakukan kepada Firaun, apa yang akan dia lakukan kepada Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, tema renungan kita malam ini adalah melihat akan tanda masa depan. Prinsip yang pertama ialah bahwa masa depan kita itu rahasia. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan kita. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah bahwa Tuhan bisa saja membuka sedikit, mengungkapkan sedikit apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang dipilihnya atau orang-orang yang mau dipakainya dengan berbagai macam tanda, dan salah satu tanda adalah mimpi. Dengan mimpi itu Tuhan sedikit menguak, ya, mengungkapkan apa yang akan terjadi. Tapi tidak otomatis semua orang bisa mengerti tanda yang Tuhan pakai. Tidak otomatis semua orang bisa mengerti mimpi itu. Dikatakan bahwa Yusuf itu bisa mengerti dan menafsirkan mimpi itu karena dia dipenuhi dengan Roh Allah. Itu kita bisa baca pada ayat-ayat yang selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya, ya. Dalam ayat 38. Jadi setelah Yusuf memberitahukan arti mimpi itu, Yusuf memberi saran supaya selama masa kelimpahan itu Firaun mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya sebagai cadangan untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan itu. Dan setelah Yusuf mengatakan itu, raja bilang, siapa seperti engkau? Dari mana kita ketemu karena orang begini yang penuh dengan Roh Allah, sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu. Itu kita bisa baca pada ayat 38.
Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi Yusuf bisa melihat apa yang akan terjadi melalui tanda mimpi Firaun itu karena dia penuh dengan roh Allah. Roh Allah lah yang memberi dia hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat untuk bisa mengerti tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Nah, saudara-saudara, semua orang ingin tahu apa yang terjadi di masa depannya. Dan banyak orang suka lari kepada peramal. Ya. Ada peramal yang terkenal yang barusan meninggal dunia. Dulu-dulu ada peramal-peramal yang juga suka muncul di TV. Mama Loren dan sebagainya. Mereka bisa meramalkan sesuatu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa melihat apa yang akan terjadi besok dalam hidup kita. Sekali lagi, prinsip yang pertama ialah bahwa masa depan kita, hari esok kita adalah rahasia bagi kita, rahasia Tuhan bagi kita. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan membukanya kepada kita, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan tidak berkenan untuk mengungkapkannya kepada kita, kita juga tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalaupun Tuhan berkenan membukanya kepada kita melalui tanda, maka tidak otomatis kita bisa mengerti tanda itu. Hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah yang dapat mengerti setiap tanda yang Tuhan berikan. Begitu yang saya angkat dari bacaan kita ini. Jadi kalau tema kita mengatakan melihat tanda akan masa depan. Nah, apakah pada zaman sekarang Tuhan masih bisa mengungkapkan sesuatu kepada kita melalui mimpi? Masih bisa. Tapi Tuhan juga bisa memakai tanda-tanda lain. Dan menurut saya pada zaman sekarang ini, salah satu hal yang Tuhan pakai untuk membuat kita bisa melihat tanda-tanda apa yang terjadi masa depan adalah akal budi kita. Tuhan kasih kita akal budi. Akal sehat. Dan dengan akal sehat itu kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Pasti dengan berbagai macam data yang ada. Juga dengan bantuan ilmu pengetahuan. Kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Itu juga bisa merupakan cara Tuhan menolong kita untuk bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di hari-hari depan. Tapi yang prinsip pertama yang harus kita selalu sadari adalah masa depan adalah rahasia di tangan Tuhan. Tidak pernah kita bayangkan bahkan terjadi pandemi COVID-19 ini, bukan? Dan begitu dia terjadi, berubahlah semua hal. Kita mengalami perubahan dan loncatan-loncatan yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa besok akan terjadi sesuatu? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok buat saya. Apakah saya terpapar COVID-19? Saya tidak tahu. Dan syukur-syukur kalau Tuhan membukakannya kepada saya. Tapi menurut saya, yang Tuhan berikan kepada saya sekarang adalah akal budi. Dengan akal budi itulah saya bisa mengetahui berdasarkan apa yang diberitahukan oleh orang-orang yang lebih tahu ilmu pengetahuan, ahli-ahli virus dan sebagainya. Dan dengan kebijakan pemerintah, mereka menentukan bahwa untuk mengantisipasi apa yang bisa terjadi atau tidak terjadi, kita butuh taat pada protokol kesehatan. Tapi apa bedanya orang yang punya iman
sama orang yang tidak punya iman menaati protokol kesehatan. Orang yang punya akal budi pasti sadar bahwa dia perlu mentaati protokol kesehatan itu. Begitu juga kita. Tapi bedanya adalah bahwa anak-anak Tuhan itu menaati protokol kesehatan dalam keyakinan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi hari depan kita. Atau dengan kata lain, bedanya kita sama orang lain adalah bahwa kita dengan kuasa roh Allah yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita mentaati protokol kesehatan. Ini hanya salah satu contoh. Maksud saya adalah bahwa kita menaati protokol kesehatan semata-mata bukan karena instruksi pemerintah, ya, bukan semata-mata karena ilmu pengetahuan, kedokteran, dan virologi, bakteriologi dari para ilmuwan. Mereka itu menolong kita. Tapi kuncinya adalah hanya kalau kita dipenuhi dengan roh Allah, kita akan menaati semua petunjuk-petunjuk yang diberikan buat kita. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, itu rahasia Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan memberitahukannya kepada kita untuk melihat tanda-tanda apa yang akan terjadi. Kita sudah tahu bahwa kalau kita tidak cuci tangan, tidak jaga jarak, ya, tidak menghindari kerumunan, dan seterusnya, kita mudah tertular. Kita sudah tahu itu. Makanya kita harus menyadari bahwa itu akan terjadi, sehingga kita mengambil langkah mengantisipasinya. Sekali lagi, untuk itu kita butuh roh Allah. Hanya roh Allah sajalah yang menuntun kita untuk melihat bahwa apapun yang terjadi besok, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi buat saya besok. Tapi saya yakin bahwa besok pun Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Itu keyakinan utama kita. Bahwa apapun yang terjadi besok, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di masa depan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau Tuhan berkenan membuka sedikit buat kita, itu semuanya menurut rencana Tuhan. Mengapa Tuhan mau memberitahukannya kepada Firaun? Ada dua hal tujuannya. Tujuan jangka pendeknya adalah bahwa Tuhan mau menolong bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dari bencana kelaparan karena musim kemarau yang panjang. Tapi tujuan yang lebih besar ialah bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk umat Israel melalui Yusuf. Dan kita tahu itu. Begitu juga kalau Tuhan punya rencana buat kita, Dia pasti akan memberi kita hikmat, Dia akan memberi kita tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa melihat apa yang mungkin terjadi hari esok dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa mengantisipasinya, mengambil langkah-langkah mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Sekali lagi, untuk itu dibutuhkan kepekaan kepada kuasa Roh Kudus. Karena itu saudaraku, milikilah dan hiduplah dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun Anda untuk bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan buat Anda. Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kalaupun terjadi, maka kita siap mengantisipasinya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki kepekaan, untuk melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup kami. Walaupun pada saat yang sama kami diingatkan bahwa apa yang terjadi di hari depan kami adalah rahasia Tuhan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami berjemaat di Jemaat GPIB Marturia ini. Kami berdoa untuk pendeta kami, untuk majelis kami, untuk PHM kami, untuk pelkat-pelkat, untuk komisi-komisi. Kami mohon Tuhan, berikanlah kepada kami semua komitmen untuk menjalankan pelayanan kami sedemikian rupa. Sekalipun ada banyak kendala karena wabah ini, namun kami tetap tekun setia melakukannya dengan baik. Kami mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja kami ini. Kiranya pelayanan-pelayanan ini boleh berdampak bagi pertumbuhan iman, bagi keutuhan persekutuan, dan efektivitas kesaksian kami bagi orang-orang di sekitar kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan datang tilik mereka satu persatu dalam hidup mereka. Kuatkanlah mereka untuk memikul beban dan pergumulan hidup mereka. Berikanlah kepada mereka ketabahan, kesabaran, menantikan waktu Tuhan menyelesaikan permasalahan mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat kami, bahkan semua orang yang terpapar infeksi virus corona ini, sehingga dirawat baik secara isolasi maupun mengalami perawatan langsung di rumah sakit. Tuhan datang, rawat mereka juga dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikanlah kepada mereka pertolongan-Mu, supaya mereka boleh melewatinya sampai mereka sembuh. Kami mau berdoa, ya Bapa, untuk para tenaga-tenaga medis yang berhadapan langsung dengan para pasien ini. Tuhan lindungilah mereka, dan biarlah mereka juga boleh dengan hikmat dari Tuhan mengetahui apa yang wajib mereka lakukan agar mereka juga terhindar dari infeksi virus corona ini. Kami berdoa bagi upaya pemerintah kami melaksanakan segala tindakan untuk menanggulangi bahkan mencegah meluasnya wabah virus ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami, memberi pencerahan kepada pemerintah kami untuk mengambil langkah-langkah yang tepat agar virus ini bisa diatasi, wabah ini bisa diatasi. Juga agar semua masyarakat Tuhan beri hikmat dan berikan tuntunan untuk mau menaati protokol kesehatan supaya wabah ini pada waktunya bisa teratasi. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan-pergumulan warga jemaat kami ini. Tuhan tolong kami satu persatu dan berikanlah kepada kami apa yang terbaik. Juga mereka yang sakit, walaupun bukan karena virus, tapi penyakit-penyakit yang lain, Tuhan datang, tolong mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, bergumul dengan kebutuhan rumah tangga, Tuhan datang, tolonglah mereka. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami satu persatu, Engkau tolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami, doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, tiba kita pada pemberian persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 297, Kau Yesus Raja Maha Kaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, kita tiba pada warta ibadah keluarga. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang 100. Kita mulai bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat yang 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Swingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta ibadah keluarga Rabu 21 Juli 2021 diberitahukan kepada jemaat ibadah subuh Sabtu jam 5.30 diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 05.30 WIB melalui Zoom. Demikian untuk diketahui. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat akan diadakan doa bersama setiap hari Kamis minggu keempat pukul 20 WIB dan akan dimulai pada hari Kamis 22 Juli 2021 melalui Zoom. Demikian untuk diketahui. Demikian warta singkat
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2, Kuasamu dan Namamu-lah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera.